Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, monggo ibu-ibu yang tidak berhalangan bisa masuk ke dalam. Monggo, jangan di depan pintu. Monggo, jangan di depan pintu. Masuk ke dalam aja, Ibu. Loh. Ibu, adab akhlak mendatangi majelis itu tidak boleh duduk di tempat yang digunakan untuk lalu lalang. Nah, ibu masuk ke dalam atau kalau sedang menstruasi duduknya di luar tapi jangan di pintu. Monggo yang masih di luar yang tidak berhalangan bisa masuk ke dalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taubah beserta pengurus, peserta kajian yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Sabtu pekan ketiga bulan November ini kita dipertemukan Allah di tempat ini. Alhamdulillah kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Baik, materi saya pagi hari ini tentang moderasi beragama. Ya. Baik atau tidak tahu untuk akidah kita sebagai umat Islam. Ya. Jangan sampai kita itu, apalagi sebagai ibu-ibu, ya, kita tidak paham apa yang istilah-istilah apa yang ada sekarang, sehingga kita ngikut saja tanpa kita tahu apa itu sebenarnya. Ya. Sebagai dasar materi saya pada pagi hari ini, kita tetap berpegang pada Al-Quran. Ya. Yang pertama Quran Surat Ali Imran ayat 102, yang kedua Surat Ali Imran ayat 19, Quran Surat Ali Imran ayat 85, dan Quran Surat Al-Kafirun. Yang saya suara saya jelas nggak? Ya. Terus pintu sebelah sana bisa ditutup biar tidak terlalu. Ya. Ditutup sebagian. Nah, ya. Jadi ibu-ibu yang insya Allah, bapak ibu yang insya Allah dirahmati Allah, moderasi beragama itu saat ini jadi tren, ya, di mana-mana tentang moderasi beragama. Bahkan sampai di PKK pun, ya, tanpa ibu-ibu tahu, kita melaksanakan moderasi agama. Ya, ibu-ibu yang tidak paham, awam akan menerima moderasi beragama ini pokoknya kabeh agama podo, kabeh agama apik, kabeh agama bener.
Nah, ini bahayanya, ya. Jadi kita perlu mengetahui apa maksud dari moderasi. Ya. Moderasi agama itu adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang seimbang. Seimbang dalam hal ini menapa? Urusan dengan Allah dan urusan dengan manusia. Ya. Urusan dengan Allah saja tok tanpa memperhatikan hubungan sosial juga tidak baik. Urusan hubungan sosial melupakan hubungan dengan Allah ini lebih parah lagi. Ya. Maka harus ada keseimbangan. Ya. Ke atas habluminallah, ke sampai habluminanas. Ini berarti memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam, ajaran agama secara umum tanpa terlalu ekstrem atau terlalu keras, ketat, ya, tapi juga tidak terlalu longgar. Jadi moderasi beragama itu maksudnya ya, tidak keras sekali, tapi juga tidak longgar. Sehingga apa? Wong Islam entuk neng gereja, wong Kristen entuk neng masjid. Ini nggak benar juga. Ya. Kan sekarang ya apalagi di Semarang ini. Lihat aja nanti kalau Natal. Kan ada grup hadroh di gereja. Sholawatan di gereja. Bahkan azan di dalam gereja. Nah, ini juga tidak benar. Ya. Nah, intinya moderasi beragama itu mengajak kita menghormati perbedaan. Padahal di Islam kita sudah dididik oleh Allah ya. Menghormati perbedaan itu di Quran surat Al-Kafirun ya. Tak saya dulu yang ceramah ya Bu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti biar ajukan pertanyaan. Ya, saya tak menyampaikan dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau saya menyampaikan penjenengan nggak tahu apa yang diobrolkan dengan sebelah, ya nanti menerimanya cuma separuh. Yang bahaya itu yang separuh ini loh. Ya, karena saya sudah pernah mengalami gitu. Ketika saya menyampaikan materi haramnya nikah beda agama, saya mengatakan tidak boleh. Tapi karena ada ibu sedang ngobrol, akhirnya yang diterima boleh. Ya, sampai saya ketika itu di sidang ada ustadz yang nyidang saya. Ini gara-gara apa? Ada yang ngobrol tanpa tabayun ke saya. Langsung ya menyampaikan. Di samping itu memang adab mengikuti sebuah majelis. Ketika ada orang bicara itu kita nggak boleh bicara sendiri. Ini adabnya. Saya mengingatkan aja. Mungkin ibu-ibu nggak suka gitu ya. Tapi ini pelajaran. Ya, ini pelajaran. Jadi saya masuk Islam karena membaca buku judulnya Akhlak Islam. Kalau tidak membaca buku itu mungkin saya belum masuk Islam. Ya. Jadi saya mencari kebenaran itu umur 13 tahun. Saya ketemu buku Akhlak Islam itu umur 37 tahun. 24 tahun saya mencari kebenaran. Dan di buku Akhlak Islam itu, akhlak mendatangi sebuah majelis satu. Jangan duduk di tempat yang digunakan untuk lalu lalang. Apa yang digunakan untuk lalu lalang? Pintu. Hobinya ibu-ibu kan duduk di pintu tuh. Ya enggak? Iya, hobinya ibu-ibu pengajian itu duduk sing paling penak kuwi ngarep lawang senden. Iya enggak? Ya. Mengko yen kon geser wangele setengah mati. Ya. Monggo yang baru hadir segera duduk salamannya nanti aja. Monggo depan dipenuhi dulu. Monggo. Jangan di depan pintu, jangan di depan pintu. Pintunya biar untuk lewat.
Itu saya membaca itu. Jadi jangan duduk di tempat yang digunakan untuk lalu lalang. Tempat yang digunakan untuk lalu lalang itu pintu. Senenge ibu wis linggih ngarep lawang senden. Wes. Tempat yang digunakan untuk lewat, ini hobi. Dan kandhanane wangel banget. Mengko yang dilok kayak mulai pengajian ngerasani. Pengajian kok linggih diatur. Lah, diaturnya itu karena ada akhlak Islam ini tadi loh. Akhlak Islam itu dasarnya Quran dan hadis, gitu loh. Ya. Saya sering memperingatkan ini, suka enggak suka saya peringatkan karena apa? Saya belajarnya dari akhlak Islam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang bicara itu jangan bicara sendiri. Dan ini ibu juga nggak suka. Agah pengajian karo Ustazah Dewi, ra entuk linggih ngarep lawang, ra entuk omongan. Lah niate rene iki arep pindah ngomong apa arep ngrungokke? Ya, kan seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi intinya moderasi agama itu mengajak orang yang nomor satu menghormati perbedaan, ya. Menerima, menghargai, meyakini agama lain meskipun berbeda dengan kita. Nah, ini Islam sudah mengajarkan di dalam Quran surat Al-Kafirun menghormati perbedaan. Hei orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kita tidak menyembah Yesus. Kita tidak menyembah Maria. Kita tidak menyembah Brahma, Siwa, Wisnu. Kita tidak menyembah Buddha. Kita tidak menyembah Topeko. Tidak. Ya. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Nah, menghargai perbedaannya di mana? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu Islam sudah mengajarkan perbedaan. Ya, menghormati sudah mengajarkan menghormati perbedaan. Yang kedua, membangun kerukunan. Ya. Membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Dengan menghargai tadi, menghormati perbedaan. Kamu mau Natalan silahkan, kamu mau galungan silahkan, kamu mau gongsi pacai silahkan. Ya, saya tidak ikut-ikutan. Ini sudah menjaga, jadi jangan menyalahartikan kerukunan. Yo yen Natala, yen Idul Fitri, sing Kristen melu Idul Fitri. Nanti kalau Natalan, yang Islam ikut Natalan. Ya. Nah, ini penyelewengan dari moderasi beragama tadi. Ya, yang harusnya ya wes menghargai perbedaan, dengan perbedaan ini jadi baik. Justru orang memutarbalikkan fakta. Ya, rukun ki yang Idul Fitri, sing Kristen dadi panitia halal bihalal. Nanti Natalan, sing Islam ngewangi. Ya, masak-masak, ya, acara Natalan. Yang ketiga, menghindari sikap radikal. Tidak terjebak pemahaman agama yang sempit, ya, dan ekstrim. Nah, di sini yang dimaksud itu awake dhewe itu umat Islam itu menerima ya wis lah. Kristen ya bener, Hindu ya bener, Katolik ya bener. Ya. Padahal sebagai umat Islam dengan kejelasan ajaran Islam itu, ya, di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 itu Muhammad itu utusan Allah, orang yang bersama dia tegas terhadap kafir. Ya. Tegas di sini bukan berarti kemudian kita tidak berhubungan sama mereka. Tegas dalam hal ini adalah urusan akidah, kita tetap tegas. Siapa yang mau
yang mau fanatik kepada Islam kalau tidak orang Islam. Saya besar di Lombok yang mayoritas Islam. Saya tinggal waktu saya masih di Lombok dulu. Saya tinggal di lingkungan Islam, yang Kristen keluarga kami sendiri. Hubungan sosial kami baik, tapi tetap dalam hal ini untuk urusan kekristenan tidak tergoyahkan. Ya. Tetap berpegang teguh pada ajaran Kristen. Ya. Yang keempat, harapannya dengan adanya moderasi beragama ini kita menjadi warga negara yang baik. Menjaga kesatuan, menjaga persatuan, menjaga ketentraman, kedamaian, tidak ada konflik agama. Ini yang diharapkan bagus. Ya. Nah. Contoh penerapan moderasi agama. Yang pertama, tidak memaksa orang berpindah agama. Tidak memaksa agama kita kepada orang lain. Ini mungkin kita kita di umat Islam tidak pernah melakukan seperti itu. Menghargai hak orang lain untuk memilih dan menjalankan agama. Karena tugas kita adalah mengajak. Ya, mengajak. Kalau kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ya. Tugas kita mengajak, bukan memaksa. Tapi beda. Ya. Di dalam Kristen Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Di sini di Islam itu mengajak, kalau di Kristen harus ada hasil. Pergi menjadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada perbedaan enggak? Ada perbedaan enggak? Kalau yang Islam mengajak kepada kebaikan, tidak ada pemaksaan. Ya, kita menyampaikan kebenaran, ya toh. Tapi kalau di Kristen Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan, ini kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Jadikan semua bangsa muridku. Perintah yang pertama, perintah yang kedua, baptislah. Ya, ada pemaksaan enggak di sini? Ada. Ya. Jadi contoh penerapannya harusnya tidak seperti itu. Ya. Harusnya ya tadi hanya mengajak, hanya menyampaikan, tidak ada upaya mengajak orang pindah agama dengan iming-iming apapun. Tidak ada. Kowe tak kai beras, kowe tak kai bantuan, kowe tak kai beasiswa, tapi pindah agama nggak ada. Harusnya ya sudah. Kalau memberi ya dalam rangka kegiatan sosial. Yang kedua, contoh moderasi agama, saling menghormati tempat ibadah. Kayaknya enak sih kata-katanya, ya. Saling menghormati tempat ibadah, menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat ibadah agama lain. Lah apa awake dhewe nang gereja kok kon melu menjaga kebersihan? Iya kan? Maka pernah terjadi di Semarang, ya. Teman-teman kita ngresiki gereja. Nah, wong masjidnya dhewe kadang-kadang ra diresiki. Iya dong, mukena nganti kuning ra dikumbah. Masjid sawangan kabeh.
tahu sawah, rumah laba-laba. Lah kok ngersii halaman gereja? Ini tadi dengan dalih kerukunan beragama. 3. Yang ketiga, menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu permusuhan. Tapi kenyataannya yang naik sepeda pakai bajunya necis ya, datang ke ibu-ibu, ibu ya, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Ibu sedang punya masalah ya. Ibu sudah sholat, masalahnya selesai belum kan? Mari kita doakan dalam nama Yesus. Ini termasuk ujaran, berarti Islam tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Bagi yang tidak paham ya dianggap baik-baik saja. Nah, maksud daripada moderasi agama sebetulnya baik. Sebetulnya dari yang pertama kita ikuti tadi, tidak memaksa agama. Ya. Yang kedua, saling menghormati tempat ibadah. Tidak boleh kita ngelempari gereja, nggak boleh. Bakar gereja nggak boleh. Ya. Termasuk ya ada yang pernah terjadi membuang kotoran anjing di masjid, ini juga nggak boleh. Ya. Nah, ini udah baik. Ya, menghindari ujaran kebencian ya udah. Ya, tidak menjelekkan satu dengan yang lain gitu. Kalaupun kita menyampaikan itu dalam rangka menyampaikan kebenaran. Tapi realitanya moderasi beragama itu disalahartikan atau diterapkan dengan berlebihan. Sehingga dapat menimbulkan beberapa bahaya terhadap akidah umat Islam. Yang pertama adalah pengenceran akidah atau pelemahan akidah. Moderasi beragama yang salah diartikan tadi, menghindari ujaran kebencian, ngeresiki tempat ibadah dan lain sebagainya, ini ya kalau diterapkan penerapannya salah, ini bisa pelemahan terhadap akidah kita sebagai umat Islam. Apalagi ketika mengatakan yuk demi kerukunan beragama. Toh semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Ini bahaya. Ketika kita menerima ini begitu saja, ini bahaya. Bahayanya apa? Kita sudah menselisih ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mana yang kita selisih? Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam. Ini tegas ayatnya. Ya. Nanti silahkan penjenengan di rumah dibuka Quran surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya. Berarti selain Islam ditolak. Siapa yang menolak? Allah. Ini berita dari Allah, info dari Allah itu pasti akurat. Selain Islam tidak diterima sama Allah. Nah, harapannya tadi supaya tidak fanatik terhadap agamanya sendiri. Ya. Maka tadi moderasi beragama yang dipahami secara dangkal mengatakan semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar.
Ini pelemahan terhadap akidah kita sebagai umat Islam. Karena apa? Ajaran Islam itu tegas, tidak abu-abu. Yang membuat ajaran Islam jadi abu-abu itu adalah manusianya. Wis ora apa-apa, yen durung iso nganggo jilbab syar'i, ya sing penting sirahe ditutupi. Salah. Al-Qur'annya tegas, julurkan jilbabmu ke dalam. Tapi kan ya udahlah, kalau belum bisa pakai jilbab syar'i, yang penting kepalanya enggak kelihatan. Oke lah kalau awal seperti itu, tapi yang terus-terusan seperti itu ini jadi sebuah pembenaran ora apa-apa. Yang penting sirahe ditutupi, ini salah. Ya. Yosyen nganggo jilbab sing syar'i iki yen pengajian, yen PKK ora sah. Lah ini juga ya, toh awake dhewe PKK ki ora wong Islam kabeh. Ana liyane Islam, yo aja nganggo pakaian kaya ninja. Ini ya yang pakai cadar dibilang kayak ninja. Ini sudah pelemahan. Ya. Yo wes nganggo gamis ki yen pas pengajian. Ini kan lomba senam. Ya ibu-ibu pakai training dong. Nah ini. Ya. Padahal ada hadisnya. Ya. Lah perempuan itu ya satu di antara dua wanita yang tidak mencium bau surga, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kenapa telanjang? Ya karena pakaiannya ketat. Mana ada wong senam poco-poco nganggo kulot, kan enggak ada. Senam poco-poco pakai training ketat. Mana ada nganggo kulot gede ra ono. Ya. Mau dilokke kaya ondel-ondel. Ya. Ada. Jadi ini tadi pengenceran atau pelemahan terhadap akidah, bahayanya. Yang kedua, relativisme agama. Tindakan moderasi beragama bisa memunculkan pandangan bahwa semua agama sama dan benar. Hal ini bertentangan dengan keyakinan Islam ya, yang menegaskan kebenaran Islam sebagai agama yang sempurna. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Waraditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3 kan dimulai pada hari ini. Ya, telah kucukupkan untukmu, telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Telah kusempurnakan. Islam itu sudah sempurna. Orang sandadak diotak-atik. Yang dari Allah itu pasti sempurna. Kitanya saja yang sering mencari celah. Bukan kehendak Allah, tapi kehendak awake dhewe. Bukan kita manut Allah, tapi Allah disuruh manut kita. Ini. Islam sudah sempurna. Apa toh yang tidak ada di dalam Islam? Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Bahkan mulai penciptaan manusia, sel telur ketemu dengan mani, ini di dalam Islam ada. Ya. Sampai urusan memilih pemimpin ada. Ya. Urusan hubungan suami istri ada. Urusan mendidik anak ada. Urusan berdagang ada.
Apa yang tidak ada di dalam Islam? Maka kalau kita betul-betul mengimani Islam, kita mempelajari Islam ini, kita akan merasa bersyukur menjadi orang Islam dan tidak merasakan beratnya menjadi orang Islam. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka-mereka yang, mohon maaf, pemahaman Islamnya masih kurang. Rapenak dadi wong Islam, dadak salat sedina ping 5. Ya. Capek. Lah mbok iya makan, mbok iya kalau malas capek salat makan salat sehari 3 kali. Mbok iya makan ndak usah sehari 3 kali. Sebulan sekali aja. Makan sehari 3 kali ya capek toh. Syaisyah, masak, iya kan? Ya enggak? Masak harus ke pasar, belanja, kan capek toh? Belum lagi mulutnya dadak ngunyah, capek dadak. Makanya sebulan sekali aja. Kenapa kalau urusan agama mengatakan capek sholat sehari 5 kali? Nggak enak jadi perempuan Islam. Harus pakai baju gamis yang gedombro kayak kurungan pitik. Pakai jilbab. Ya kalau malah seperti itu melihat aja arem-arem itu. Arem-arem itu istiqomah kok. Dari saya kecil sampai saya tua sing jenenge arem-arem ki bungkusnya rapet. Masa awake dhewe wanita solehah kalah karo arem-arem? Iya dong. Pada hadisnya seindah-indah perhiasan itu wanita soleha. Lah kok kalah karo arem istiqomah bungkusnya rapet kok. Jenengan dikasih arem godhonge jebrot ora gelem. Iya ndak? Maka kalau ketika pakai baju gini capek, yo delok arem bae. Masa aku kalah karo arem. Islam ini sudah sempurna, udah nggak usah diotak-atik. Telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Kesehatan, keselamatan, rezeki. Ya. Terlebih dari itu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini jaminan surga buat kita. Dan mana lagi? Dan telah kuridhoi Islam jadi agama. Tegas di dalam Islam. Nah, dengan adanya moderasi agama ini, nah yang tadinya tegas, tadinya jelas ireng putih jadi abu-abu. Ini yang salah. Ya. Ini yang salah. Tegas. Hak batil, iman kafir, halal haram. Ini tegas di dalam Islam. Ya. Maka banyak kajian-kajian tentang meninggalkan riba karena Islam tegas. Ya. Seperti itu. Yang kedua, sinkritisme agama, yaitu upaya memadukan ajaran Islam dengan ajaran lain yang dianggap sama sehingga dapat menimbulkan sinkritisme, ya, yaitu pencampuran ajaran agama yang berbeda. Mohon maaf ya, jangan tersinggung kalau masih ada yang melakukan. Selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, pendak pisan, pendak pindo, nyewu. Dasarnya dari mana? Hadisnya ada? Ada. Ya. Di Al-Quran ada? Enggak ada. Rasul ngasih contoh enggak? Enggak. Khadijah, istri tersayang beliau saja,
Ketika Khadijah meninggal, Rasulullah nggak 3 harian. Ya. Di Katolik ada doa arwah. Wong Islam melu-melu kirim doa. Nganake tahlilan yasinan. Nah pada kirim doa itu setiap hari aja. Habis sholat ya, kirimkan doa untuk keluarga yang sudah meninggal, orang tua ya. Tapi ya sesama muslim. Kalau yang non muslim ya sudah, itu urusannya Allah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan ketika masih hidup mendakwai ya. Kirim doa itu tiap hari kita bisa kirim doa. Ketika kita habis sholat itu doakan, ya Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, masukkan ke dalam surgamu. Tiap hari kita bisa ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari pendak 100 hari pendak pisah, pendak pindo. Ini dari Hindu. Ini dari Hindu. Ketika orang itu meninggal 3 hari, itu si arwah itu masih di dekat badannya. Dia ngelihat badannya sedih, mau meninggalkan badannya sedih. Maka dibaca-bacakan bacaan mereka. Setelah saya masuk Islam, saya flashback ke belakang. Ingat waktu pacar saya yang Hindu meninggal. Itu saya datang, kemudian terus dibaca-bacakan terus. Suaranya itu apa ya? Merinding kalau ingat itu. Saya tanya, untuk apa? Kenapa dibaca-bacain terus? Dia bilang, supaya dia tidak sedih ketika jiwanya itu meninggalkan badannya. Saya tanya, kenapa nggak segera dikubur? Ya. Kondisi pada qadar Allah ya, perjalanan saya harus masuk Islam. Ya. Upacara yang harusnya mau dijadikan upacara pernikahan jadi upacara kematian. Karena ternyata saya berusaha mengajak pacar saya yang Hindu masuk Kristen, tapi pacar saya yang Hindu juga diam-diam ternyata berusaha supaya saya masuk Hindu. Akhirnya Kristen ora, Hindu ora ning Islam. Jadi ternyata diam-diam keluarga pacar saya itu sudah menyiapkan upacara untuk nanti pernikahan saya, nunggu saya lulus STM. Ya, saya lulus STM, dilarikan, nanti ada upacara pernikahan. Ya, budayanya mereka seperti itu. Qadar Allah, kurang 2 bulan saya, 2 bulan apa ya? 2 bulan atau sebulan saya lupa. Saya ujian STM, pacar saya meninggal. Ya, itu kasus kanker darah yang awal di Pulau Lombok. Pacar saya meninggal. Karena meninggal, ya, dan keluarga besarnya dia di Bali, meninggalnya di rumah sakit di Surabaya, dibawa ke Bali. Saya datang ke Bali, kok tidak segera dimakamkan? Ya, dia bilang kan kasihan kalau segera dimakamkan. Ini nih arwahnya masih di sini. Ya, 3 hari dia berjalan 1 langkah dari tempat dia meninggal. 7 hari tekan lawak kamar. 40 hari sampai pintu depan, sampai pintu rumah, terus sampai ke sana terus dibaca-bacakan terus. Saya ketika Hindu ngono. Nah setelah saya masuk Islam,
kok ono upacara 3 dino, 7 dino, 40 dino. Sementara hadisnya enggak ada, ayatnya juga enggak ada. Tapi merubah mindset ini kan susah. Kalau kita mau merubah seperti itu dianggap fanatik, ekstrim, radikal. Padahal ini bukan ajaran Islam. Kalau mau bersedekah atas nama si mayit, ya udah bisa kita lakukan kapan saja kan? Ya enggak? Oh, saya mau sedekah atas nama ibu saya yang meninggal, misalnya ada jamaah duha. Sesuk yang pas pengajian duha, pas ngisi Bu Dewi, sing teko arep tak kei ingkung siji-siji. Loh, ini sedekah atas nama si mayit toh? Awake dhewe sing nampa pitik ingkung seneng apa ora? Seneng kan, ikut mendoakan. Sana dapat kiriman pahala. Ya ora? Saya mau sedekah atas nama orang tua saya yang meninggal dengan membantu pembangunan masjid. Selama masjid digunakan, amal jariahnya si mayat kan terus dapat. Nah, sinkritisme agama ini sekarang ini dihidup-hidupkan kembali. Bersih desa, yo maca Al-Fatihah. Ning yo ana sing tayuban. Pakai bajunya segini. Bahane kurang, pakai kemben. Terus nari-nari. Ya toh. Terus bapak-bapak melu nari-nari. Sawerane disempitke nang nggon susu. Nah iki bersih desa, di mana letak bersihnya? Justru membuat kemaksiatan. Tapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Awal dari Quran surat Al-A'raf ayat 96, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Apa janji Allah? Pastilah kami memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami. Maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Bersih desa, bagaimana membuat desa itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Orang anak kita tayuban. Wah, nari-nari, buh nari apa kae. Ya, dengan dangdutan, wah saweran, bapak-bapak sing nari sawere selempit nggon susu. Ini bukan mendatangkan keberkahan, mendatangkan murkanya Allah. Ya. Ini, jadi banyak sekali sekarang ini kalau panjenengan amati sinkritisme untuk melemahkan ajaran Islam ini. Ya. Ngalap berkah, larung sesaji, yo maca Al-Fatihah. Tapi minta keberkahan sama Nyai Roro Kidul. Sing dilarung wedhus, pitik, ireng putih, jajan pasar. Lah kok njaluk karo Nyai Roro Kidul? Dan itu masih terjadi di kalangan nelayan-nelayan, itu masih terjadi. Kalau ombak besar, mereka mau melaut, mereka bikin sesaji-sesaji untuk dilarung. Yo maca Al-Fatihah. Ini mencampur adukan yang hak dan yang batin. Dan ini moderasi agama yang kebablasan. Tadi sinkritisme agama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat deh.
liberalisme beragama. Moderasi yang kebablasan bisa melahirkan sikap liberal dalam beragama, di mana setiap individu bebas menafsirkan ajaran agama tanpa berpedoman, tanpa bersumber pada sumber yang sahih. Contoh, ya, jilbab itu neng Arab, karena di Arab itu padang pasir. Laki-laki Arab ki mangane daging sehingga nafsu seksualnya besar. Makanya wanita di sana pakai kerudung, pakai cadar. Indonesia kan tidak padang pasir. Laki-lakinya di sini makannya daun. Ya, daun singkong, daun pepaya, yang tidak daun pintu dan daun telinga. Ya. Maka nggak perlu nutup seperti di Arab sana. Budayanya Indonesia gelungan, ya wes nganggo gelungan sak tau pakai. Padahal di dalam Islam menyambung rambut itu tidak boleh. Menyambung rambut apa? Alis, tato bibir, ndak boleh. Kenapa ndak boleh? Sudah merubah ciptaan Allah. Tapi karena liberalisme agama tadi, kan kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Bukan zamannya yang menyesuaikan Al-Quran, tapi Al-Qurannya yang disuruh menyesuaikan zaman. Padahal Al-Quran ini update terus dari dulu sampai sekarang. Ya. Tapi karena nggak mau diatur Allah, maka penafsirannya menurut pemikirannya sendiri. Dan ini sesuai seperti penafsiran orang-orang Kristen terhadap Alkitab. Hermeneutika. Menafsirkan Alkitab sesuai dengan pemikirannya sendiri. Nah, ini yang kemudian meracuni. Menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pikirannya sendiri. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Tapi karena liberalisme agama tadi, ada yang mengatakan diumpamakan telapak tangan punya 5 jari. Jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ini beda bentuknya, beda fungsinya, tapi bermuara pada satu telapak tangan yang sama. Lah, kaum liberal seperti ini. Bermuara pada Tuhan yang sama. Islam nyebutnya Allah, Kristen Katolik Yesus, Hindu Brahma Siwa Wisnu, Buddha menyebutnya Buddha, Konghucu mau Dewi Kwan Im, mau Topekong, mau Dewa Konfusius, tapi bermuara pada Tuhan yang sama. Lah ini penafsiran yang seperti ini yang salah. Berarti apa? Kalau disamakan seperti ini, Islam menyebutnya Allah, Buddha menyebutnya Buddha, ya Buddha. Berarti Allah disamakan dengan Buddha. Padahal Buddha ini manusia. Saya punya klien orang Buddha, ya. Dia dialog sama saya hampir 3 bulan. Setiap hari Selasa, ba'da duhur, dan dia sedang mengambil orang Thailand tapi ngambil S2 di Solo, ya, mengambil sastra Jawa, ya. Nah, dia di Thailand sana suka sama teman dosennya, tapi teman dosennya bilang, dia bilang gini, kita nggak bisa karena kita berbeda. Nah, kemudian
Dia mencari perbedaan tadi. Saya kemudian dikenalkan sama saya, ya. Dia diskusi sama saya setiap hari Selasa jam 12 siang sampai selesai, kadang sampai jam 4 sore gitu. Sampai pada akhirnya dia mempercayai Islam ini yang benar, tinggal satu langkah untuk syahadat saja. Dia belum berani syahadat. Karena kalau dia syahadat, dia harus keluar dari negara bagiannya. Jadi misalnya Semarang, dia harus pergi dari Semarang. Itu yang dia belum siap. Ya. Ketika itu saya sampaikan, orang Buddha nyembah siapa? Buddha Gautama. Buddha Gautama itu manusia atau bukan manusia? Ya. Kalau manusia bisa tidak memberikan rezeki kepada manusia? Rezeki ini dari mana yang diberikan kepada manusia ini? Dia berpikir dari Tuhan, ya. Berarti Buddha sama Tuhan itu lebih tinggi mana posisinya? Lebih tinggi Tuhan. Nah, kalau kita orang Islam kemudian menyamakan semua agama tadi, ya, kemudian diumpamakan telapak tangan, jari-jari ini berbeda tapi bermuara pada satu telapak tangan yang sama, diumpamakan perumpamaan tadi bermuara pada Tuhan yang sama, beda nyebutnya, berarti Allah sama dengan Buddha yang manusia, Allah sama dengan Brahma, Siwa, Wisnu, dewa yang dibuat orang Hindu. Berarti Allah sama dengan Yesus yang manusia. Boleh enggak? Ya. Jadi hati-hati dengan liberalisme agama. Menafsirkan agama sesuai dengan pemikirannya sendiri. Lah ini di dalam Kristen ya namanya hermeneutika. Sementara di Islam untuk menafsirkan, ya, itu harus ada kaidahnya siapa yang boleh menafsirkan. Yang berbahaya lagi yang kelima adalah apatisme terhadap beragama. Jika moderasi beragama diartikan sikap acuh tak acuh terhadap agama, maka hal ini akan melahirkan sikap apatis beragama. Wis toh, kabeh rumangsa benere dhewe. Yen ngono aku rasa beragama we. Sing penting aku berbuat baik. Lah ini yang salah. Neng Kristen ngene, neng Islam ngene, neng Hindu ngene, neng Buddha ngene. Wis aku rasa beragama we. Ya. Sing penting saya berbuat baik. Padahal kita sebagai umat Islam berbuat baik itu dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Tetangga saya Natalan, saya mengucapkan selamat Natal. Menurut orang Kristen apik, tapi menurut Quran dan Hadis salah. Akhirnya apa? Timbang ini ngono ra entuk wis rasa duwe agama wae. Lah sok mati dikubure cara apa? Kristen enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, Konghucu enggak, apalagi Islam. Di kalangan anak muda dikenal dengan istilah agnostik. Percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Maka bagaimana solusi contoh moderasi beragama di Indonesia? Yang pertama adalah kerjasama antar umat beragama dalam bencana. Baik, kerjasama itu baik. Yang tidak baik adalah ketika kerjasama tadi dimanfaatkan untuk ya, saya kerjasama, tapi saya mencari lengahnya yang Islam untuk saya menarik yang Islam ini supaya ikut saya. Ya. Diakui atau tidak, di tempat bencana itu
sering terjadi kristenisasi. Ya. Dulu 2006 waktu gempa Klaten, orang mau bikin rumah butuh semen, tak kayak semen, yang pindah agama. Omahmu tak resiki, bedah rumah, tapi pindah agama. Ini enggak benar. Yang kedua, dialog antar agama. Ya. Tujuannya untuk saling menghormati, saling memahami perbedaan dan membangun toleransi. Tapi kenyataannya ini justru kepada kita umat Islam ini melemahkan. Kita mengikuti alur mereka. Yang harusnya tegas jadi tegas. Ya. Yang harusnya mengatakan bahwa yang dari Allah itu pasti benar, agama milik Allah itu Islam, kita kemudian ya sudahlah, semua agama baik kok. Padahal indikator kebaikan itu bagi umat Islam dasarnya Al-Quran. Yang ketiga, praktek moderasi beragama yang berbahaya adalah nikah beda agama. Yang marak sekarang ini nikah beda agama. Kristen Katolik saja tidak membolehkan nikah beda agama. Yang ikuti saya rutin masih ingat saya membahas haramnya nikah beda agama. Saya pernah membahas di sini. Ya. Kalau masih banyak yang belum tahu, nanti pertemuan yang akan datang kita bahas haramnya pacaran dan nikah beda agama. Ya. Marah. Ya. Nikah beda agama itu di Kristen pun nggak boleh. Jangan kamu nikahkan anak laki-lakimu dengan anak perempuan dia, nggak boleh. Ya. Tapi dalam rangka menambah jumlah jemaatnya, mereka membolehkan nikah beda agama. Karena tadi penafsirannya berdasarkan pikiran manusia, beda dengan di Islam. Ya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, termasuk festival agama. Nah ini festival agama ini ya, yang terbuka untuk umum. Wah, terus apa festivalnya yang Romo pakai, yang Katolik pakai pakaian Romo, yang Islam pakai pakaian Ustadz, jalan bareng. Nampaknya baik-baik saja. Padahal ini sedang ada penetrasi agama lain kepada Islam. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, apa solusi kita menghadapi moderasi agama ini? Yang pertama, mempelajari akidah secara mendalam. Ya, mempelajari akidah. Ya. Bahwa ajaran Islam itu tegas karena sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Tegas. Yang kedua, menjaga komunitas. Kalau sudah ada komunitas seperti ini, komunitas duha ya, komunitas duha, kita saling menjaga untuk saling mengingatkan, saling menasehati, saling memperkokoh keimanan anggota. Ya. Ketika kita tahu loh kok sing kuliah duha kae kok nganggo jilbab gedene yang pengajian tok. Yen ora pengajian nganggo jilbab bunuh diri.
Nah ini perlu kita bicarakan. Kenapa kamu kalau ya menegurnya mungkin empat mata, ngopo kowe kok yen neng jobo nganggo jilbab bunuh diri, yang neng masjid Atobah nganggo jilbab besar, ini perlu kita bicara. Yang ketiga, ya waspada terhadap informasi yang menyimpang. Ya. Hati-hati terhadap informasi yang menyesatkan tentang agama, ya. Dan kita perlu tabayun. Ya. Ketika dikatakan jangan fanatik, ya. Karena kalau fanatik itu mengarah ke radikalisme, maka kita perlu tanya yang dimaksud yang fanatik itu yang mana. Maka kesimpulannya, moderasi beragama yang salah kaprah dapat membahayakan akidah umat Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam memahami moderasi beragama yang benar, yang benar. Yang benar tadi, lakum dinukum waliyat, bukan mencampur adukkan. Ya. Dan menjaga keimanan kita. Ya. Menyampaikan kebenaran itu pahit benar. Ya. Makanya dikatakan memegang akidah itu seperti memegang bara. Karena pahit. Ketika kita menyampaikan yang lurus, mesti ada yang nggak suka. Fanatik, radikal, koyo api-api ODW, koyo bener-bener ODW. Lu memang bener, Islam itu memang bener, bukan koyo bener ODW, memang bener. Di situ kita harus tegas bahwa Islam memang benar dan Islam tidak abu-abu. Saya masih ingat, ya, dulu waktu saya kelas berapa ya, kelas 1 SMP. Komandan aurinya orang tua saya di Lombok itu seorang muslim yang taat banget. Ya. Belum model pakai jilbab besar, saya kelas 1 SMP itu umur 13 tahun ya. Tahun 75. Belum banyak, bahkan belum model orang pakai jilbab besar, beliau sudah pakai. Ketika itu ada lomba masak. Ya. Lomba masaknya di gedung gubernuran dekat dengan gereja kami, gereja tempat ibu saya. Nah kebetulan bumbunya kurang bawang, saya masih ingat kurang bawang. Nah ibu saya sama bu komandan ini gimana, terus ibu saya bilang aja bu ambil di gereja, nanti di gereja ada. Nah sampai di gereja, komandannya ibu saya nggak mau masuk. Ya. Silahkan bubur yang minta ke gereja, saya jaga dulu. Saya nunggu dulu. Dia nggak mau masuk. Karena apa? Ke gereja berarti ini tempat ibadahmu. Ya. Ini bisa jadi fitnah kan? Kalau orang lihat, oh Bu Misbah saiki wis neng gereja, menjaga fitnah. Ini loh. Maka di situ letak kehati-hatian kita. Ya, bukan ngomong orang entuk loh, menjaga, dia menjaga betul. Nah sampai rumah ibu saya bilang, mau fanatik banget, mau mlebu nang gereja ora gelem. Nah setelah saya masuk Islam, saya memahami, oh ternyata seperti itu. Islam itu menjaga betul. Segalanya serba jelas. Ya. Maka kita yang sudah belajar, ini bukan masalah fanatik dan tidak fanatik, tapi satu masalah kebenaran, yang kedua apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena kalau menimbulkan fitnah, dosa yang paling besar itu orang yang menjadi penyebab fitnah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sosialisasi moderasi
beragama ini disosialisasikan kemana-mana. Hati-hati, ya. Saya makanya kalau di Solo ada mu'alaf, ya, ada mu'alaf yang ada orang yang mau masuk Islam menjadi mu'alaf, saya selalu pesan, hati-hati belajar Islam sekali kamu sudah hijrah yang lurus sekalian. Gitu. Kok ada hijrah yang lurus, nanti rasa fanatik mengkabe agama kita. Nah ini racun. Yang durung iso nganggo jilbab ya ora apa-apa. Nah ini racun meneh. Padahal ketika masuk Islam sudah balik harus menutup Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah datangnya. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Monggo. يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى